Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan Bapak, nama saya Bini Antika dari kelas MJ806. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Intelijen. Baik, langsung saja Pak, izin untuk share screen ya Pak. Di sini saya akan membahas untuk hasil dari jawaban UAS saya pada mata kuliah BI yang pertama dengan pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan bisnis intelijen dan berikan contoh aplikasinya. Bisnis intelijen adalah sekumpulan teknologi, aplikasi, dan praktik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data bisnis. Tujuan utamanya adalah membantu pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan relevan. Berikut adalah contoh aplikasi bisnis intelijen. Yang pertama ada dashboard manajemen, yaitu perusahaan dapat menggunakan dashboard untuk memantau kinerja penjualan, pemasaran, operasional secara real time. Contohnya yaitu analisis tren pembelian pelanggan pada perusahaan retail. Yang kedua ada analisis pelanggan, yaitu BI dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan seperti pola pembelian dan preferensi produk. Misalkan perusahaan e-commerce dapat menggunakan BI untuk mengidentifikasi produk yang uh, paling laris dan sesuai, serta bisa menyesuaikan strategi pemasarannya. Lalu analisis keuangan. BI dapat membantu dalam analisis laporan keuangan, memantau pengeluaran, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan profitabilitas. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi bisnis intelijen, manfaatnya. Lalu selanjutnya, jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power BI. Yang pertama, kita bisa masuk ke dalam akun online Power BI, lalu daftar apabila belum mempunyai akun. Setelah itu, buka layanan Power BI. Ketiga, menambahkan dan melihat data dalam mode membaca atau mengedit. Keempat, menggunakan data untuk membuat visualisasi dan menyimpan desain sebagai laporan. Kelima, membuat dashboard dengan penyematan petak dari laporan. Keenam, tambahkan visualisasi ke laporan dan dashboard menggunakan Copilot. Tambahkan visualisasi lain ke dashboard dengan alat tanya jawab dalam bahasa alami. Lalu yang ke-8, ubah ukuran, susun ulang, dan edit detail untuk kontak yang ada di dashboard. Yang terakhir, bersihkan sumber daya dengan menghapus model laporan dan dashboard semantik. Nah, berikut adalah salah satu contoh tampilannya. Di sini kita bisa membuat akun daftar apabila belum memiliki akun Power BI. Lalu buka layanan BI pada aplikasi powerbi.com pada browser untuk file Excel yang memiliki data sampel keuangan. Pilih ruang kerja saya di panel navigasi. Lalu selanjutnya pilih item baru, model semantik untuk memulai proses impor. Tambahkan data untuk membuat laporan terbuka. Nah, ini adalah salah satu tampilan untuk menambahkan data dalam membuat laporan. Selanjutnya, kita bisa memilih data yang akan digunakan dengan menempatkan tanda centang di samping keuangan. Dan memilih buat layanan Power BI ini yaitu mengimpor data sampel dari Excel sebagai model semantik dan membuka kanvas laporan. Nah, kita dapat menggunakan contoh model semantik untuk membuat laporan dan dashboard. Kita akan membuat laporan sebagian dari awal dan sebagian menggunakan Copilot. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan dari penggunaan Power BI dan Tableau. Yang pertama dari segi biaya,
Di sini saya mengambil beberapa contoh ya, untuk perbedaan antara Power BI dan Tableau. Yang pertama dari segi biaya, pada Power BI, Business Intelligence biasanya lebih terjangkau untuk biayanya, dengan model harga berbasis langganan yang lebih rendah serta versi gratis dan fitur yang terbatas. Sedangkan untuk Tableau, umumnya lebih mahal biayanya, dengan biaya lisensi yang lebih tinggi dan tidak memiliki versi gratis yang sama dengan Power Business Intelligence. Dari segi konektivitas data, untuk Power Business Intelligence terintegrasi dengan sumber data Microsoft seperti Azure, SQL Server, dan Excel, serta berbagai konektor lainnya. Cocok untuk pengguna yang menggunakan lingkungan Microsoft. Untuk Tableau, menyediakan konektivitas yang lebih luas dengan berbagai sumber data, termasuk database besar, cloud, dan data streaming, sehingga lebih fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Lalu dari segi fitur analisis, untuk Power Business Intelligence memiliki kemampuan analisis yang kuat dengan DEX atau Data Analysis Expression untuk analisis data yang lebih kompleks. Cocok untuk analisis bisnis dan laporan yang terstruktur. Untuk Tableau, menawarkan visualisasi data yang lebih mendalam dan interaktif, sehingga memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data dengan lebih bebas dan cocok untuk analisis eksploratif. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Sip, ada. Ada. Lalu selanjutnya, eh, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Anda apakah bisnis intelijen penting dalam sebuah perusahaan dan apa urgensinya tersedia di aplikasi bisnis intelijen? Bisnis intelijen ini sangat penting dalam sebuah perusahaan dan ada beberapa alasan mengapa aplikasi BI memiliki urgensi yang tinggi. Yang pertama, pengambilan keputusan akan lebih baik, di mana BI menyediakan data yang akurat dan relevan sehingga membantu manajemen dalam membuat keputusan yang strategis yang didasarkan pada fakta dan bukan asumsi. Lalu untuk analisis data yang mendalam, aplikasi bisnis intelijen ini memungkinkan analisis data yang lebih kompleks dan mendalam, sehingga memberikan wawasan yang lebih baik tentang tren pasar, perilaku pelanggan, dan kinerja operasional. Lalu yang ketiga, efisiensi operasional. Dengan bisnis intelijen, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan optimalisasi proses bisnis sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Lalu monitoring kinerja. Bisnis intelijen juga memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja secara real time melalui dashboard dan laporan yang interaktif, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi masalah dengan cepat. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan Tableau. Nah, yang pertama, pahami worksheet Tableau dahulu, di mana langkah pertama untuk memahami cara menggunakan tabel adalah mengenali antarmuka dasarnya, terutama worksheet-nya. Di sini Anda akan bekerja dengan dua komponen utama, yaitu dimension dan measures. Keduanya digunakan untuk mengelompokkan dan menghitung data. Lalu kedua, kita bisa memasukkan datanya. Di sini adalah salah satu contoh tampilan uh, tabel yang pada saat kita memasukkan data. Yang ketiga, membuat visualisasi pertama. Syarat field ke bagian columns and rows di worksheet untuk membuat grafik sederhana, menggunakan fitur label, warna, dan filter untuk menekankan informasi penting. Dengan beberapa klik, Anda juga bisa mengubah data mentah menjadi grafik yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Lalu yang keempat, fokuskan pada data yang relevan, di mana kita bisa menggunakan warna, jenis grafik, dan garis tren untuk menyoroti informasi yang penting. Lalu menggabungkan beberapa visualisasi ke dalam satu dashboard agar analisis lebih komprehensif. Yang kelima, membuat dashboard interaktif. Setelah grafik dibuat, tahap cara menggunakan tabel berikutnya adalah menyusun dalam satu dashboard. Cukup tarik grafik dari worksheet ke area dashboard dan atur tata letaknya,
lalu tambahkan elemen visual seperti judul, filter, dan keterangan untuk memperjelas fokus analisis. Yang terakhir, bagikan visualisasi Anda, yaitu dengan cara menggunakan tabel dan membagikan hasil kerjanya. Tabel memungkinkan untuk berbagi dashboard secara online dengan pengaturan hak akses. Tim bisa melihat dan mengedit visualisasi secara real time tanpa perlu berkirim file berulang kali. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.